Selanjutnya kami persilakan Bapak Sadikin yang akan dijawab oleh Babe. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadikin, salah satu jamaah di Masjid Jami Al-Aqwam tercinta ini. Pertanyaannya, seseorang mengerjakan kegiatan dalam sosial kemasyarakatan tanpa budget, tanpa gaji, lillahi ta'ala. Tapi selalu dikomplain, disalahkan, kadang terpancing emosi, bagaimana mensiasati untuk pengendalian hawa nafsu agar tidak marah. Terima kasih. Ini kayak curhat, Ben. Curhat ini. Curhat wajib dijawab. Ini confirm ini curhat ini. Saran saya Pak, saran saya kalau kuat lanjutin, kalau nggak kuat tinggalin. Jadi makan hati. Begini, saya ilustrasikan sesuatu yang tidak bisa Bapak tangani, tapi harus Bapak jalankan. Harus Bapak lalui. Misalnya apa? Macet. Ya kan? Bapak bukan presiden, Bapak bukan gubernur. Nggak bisa mengambil kebijakan. Dan Bapak mesti lewat jalan itu juga. Dan ternyata macet. Pertanyaan saya. Ini pokoknya naik motor nih Pak, di depan macet gitu loh. Bapak marah, macetnya hilang nggak? Enggak. Di depan macet ini, Bapak tenang aja, macetnya hilang nggak? Kenapa tadi pilih marah? Paham maksud saya? Bapak marah tetap macet. Bapak tenang tetap macet. Jangan pilih marah. Karena itu kata orang pintar, happy is decision. Bahagia itu keputusan. Ya Pak, jadi ketika macet Bapak tenang. Macetnya tetap Pak, nggak berubah. Tapi kalau macet Bapak marah, macetnya pindah ke pembuluh darah. Macetnya pindah ke otak, macetnya pindah ke jantung, deg-degan dan sebagainya, penyakit. Saran saya, Bapak lanjutkan kerja sosial. Ada yang komplain, Bapak ketawain aja. Cie komplain ya. Gitu Pak. Tapi kalau Bapak nggak kuat, darah mendidih. Kalau kata orang Betawi darah mendidih, mendingan Bapak bilang besok gue mundur, lu yang kerjain dah. Begitu. Yang penting jangan marah Ji, ya enggak, daripada marahnya ke otak, ke jantung, biarin aja begitu ya Pak ya. Santai aja. Saya tahu, kelihatan kok penderitaan wajahnya itu. Nah, kalau kita kembangkan, artinya kita memang berharap semuanya di muka bumi ini menyelesaikan segala sesuatu dengan ketenangan. Tetapi bukankah Allah sendiri mengatakan dalam salah satu ayat, kelak di surga nanti, aku akan angkat itu kedengkian, kecemburuan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa akan setenang yang diharapkan seperti tadi, ketika unsur-unsur itu masih melekat dalam diri kita, Ustaz? Nah itulah sebabnya, yang paling benar dan paling tepat adalah terapi soal jalanan. Yang saya sampaikan itu dalam, bisa berjam-jam kalau umpamanya dikupas. Artinya apaan? Kita bisa berkata, kalau kita bisa memahami, macet. Marah, tetap macet. Tenang, cool, tetap macet. Nah inilah yang diperlukan latihan. Bapak, kalau Bapak pengamat sosial media, kurang banyak apa saya dibully? Gantian dong, dia curhat. Sekarang gue curhat dong. 30 menit. Sekarang gue curhat. Tapi saya jawab semua dengan cool. Saya doain semua. Kurang sering apa saya dikatain. Saya sujud kepada Allah, saya doain. Rupanya apaan? Tenang banget Pak. Maka balik lagi nih apa yang Ustaz sampaikan yang barusan. Ya, bukan ngaku-ngaku takwa, bukan. Tapi salah satu sifat yang orang bertakwa bukan minta maaf. Tapi wa'afina anin nas. Dia ahli dalam memaafkan orang. Begitu dia ahli dalam memaafkan orang, maka yang datang kedamaian. Pak, Bapak mau infak, Bapak punya duit dulu, baru bisa sedekah. Bapak mau ngasih baju, Bapak punya baju dulu, baru bisa ngasih baju. Tapi Bapak mau ngasih kebahagiaan, Bapak tidak perlu bahagia. Bapak bikin orang bahagia, Bapak akan mendapatkan kebahagiaan. Amin.